Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru nemuin channel ini, kenalin aku Dr. Andi Septiawan. Dan pada video kali ini kita akan balik lagi di segmen edisi Ramadan, dimana segmen ini hadir setiap harinya guys selama Ramadan, yang pastinya akan selalu menghibur puasa kalian. Selain itu, aku juga udah siapin nih satu playlist khusus edisi Ramadan yang bisa kalian kepoin, karena di sana udah ada banyak banget video-video menarik yang pastinya akan menambah wawasan kalian. Makanya jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian tahu terus kapan video terbaru diupload di channel ini guys. Dan anyway guys, pada video kali ini aku akan ngebahas masalah konstipasi ya, atau susahnya BAB ya, terutama pada saat kita menjalani puasa. Karena saat menjalani ibadah puasa Ramadan nih, banyak orang mengeluh dengan masalah susah BAB ataupun susah nih buang air besar. Kondisi tersebut itu sebenarnya umum sih, ataupun wajar lah terjadi, terutama pada saat kita berpuasa gitu. Pasalnya, selama puasa, tubuh itu mengalami perubahan pola makan sampai aktivitas. Dan perlu juga kalian ketahui bahwa seseorang dikatakan susah BAB atau sembelit nih apabila sudah lebih dari 3 hari tidak mengeluarkan kotoran dari perutnya. Selain itu, feses atau kotoran BAB yang terlalu keras, besar, kering, dan butuh perjuangan ekstra nih untuk mengejan, itu juga bisa dikatakan kalian itu sedang susah BAB. Dan sebelum mengenali beberapa cara mengatasi susah BAB saat puasa, ada baiknya juga nih kalian mengetahui dulu beberapa penyebab yang bisa terjadi kenapa kalian itu bisa susah BAB saat berpuasa ya. Nah guys, dilansir dari studi yang pernah diterbitkan di National Library of Medicine and Health Show, ada nih beberapa kemungkinan ataupun alasan kenapa saat puasa seseorang itu jadi susah BAB gitu. Di antaranya, berkurangnya asupan yang dikonsumsi dibandingkan hari biasanya, pola makan kurang serat, tubuh tidak cukup terhidrasi atau kurang minum, kurang gerak dan jarang olahraga, serta kurang tidur. Nah, penyebab-penyebab tadi itu akan lebih parah lagi apabila kalian itu sedang stres gitu guys. Jadi stres merupakan salah satu faktor yang akan membuat kalian itu juga bisa mengalami masalah BAB. Selain itu, kebiasaan menahan BAB, sedang hamil, dan juga tengah minum antasida ataupun obat yang mengatasi asam lambung kalian naik, itu juga bisa membuat kalian itu susah BAB. Dan biasanya juga sembelit itu lebih rentan dialami oleh wanita dan juga kalangan lansia ya. Namun, gak menutup kemungkinan juga pria itu juga bisa merasakan susah BAB guys. Dan bagaimana cara mengatasinya? Jadi kalian gak usah khawatir, karena pada video kali ini aku akan berbagi tips bagaimana cara mengatasi susah BAB, terutama pada saat kita berpuasa guys. Karena memang ada beberapa cara nih yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi susahnya BAB yang kalian alami gitu guys. Cara pertama, konsumsilah serat alami. Of course guys, pastinya kalian harus makan buah, sayur, dan juga biji-bijian tinggi serat. Seperti misalnya nasi merah ataupun ubi guys, saat kalian itu makan sahur dan juga berpuasa. Karena memang menurut studi ya, beberapa orang jadi sulit BAB, terutama saat puasa, ketika konsumsi serat harian mereka itu kurang dari 15 gram. Jadi kalian harus push tuh, harus makan serat yang banyak, terutama pada saat kalian berbuka maupun sahur guys. Kedua, minum cukup. Ya guys, karena dilansir dari Women's Health ya, semakin sedikit air yang kalian minum sepanjang waktu berbuka puasa sampai sahur, risiko sembelit juga akan meningkat guys. Jadi kalian itu harus coba atur kembali manajemen minum air saat kalian puasa guys. Minumlah segelas air saat kalian buka puasa, segelas lagi setelah membatalkan puasa dengan kudapan, lalu baru tuh istirahatkan sejenak perut kalian guys. Setelah salat maghrib dan makan ringan, minumlah segelas air lagi. Lanjutkan dengan minum segelas setelah salat tarawih, dan segelas lagi setelah makan malam serta menjelang tidur. Saat kalian bangun, minum segelas lagi nih air putih, lalu konsumsi segelas lagi setelah santap sahur guys. Akan tetapi jika perut kalian itu rasanya terlalu penuh ya ketika minum air, kalian bisa juga ganti dengan makanan berkuah seperti misalnya sup, jus, ataupun buah guys, yang tinggi akan kadar airnya. Next, tetap aktif bergerak dan juga rutin berolahraga. Ya guys, saat puasa banyak nih orang yang mengeluhkan badannya itu lemas, jadi enggan tuh banyak bergerak sepanjang hari. Dan hal ini itu sebenarnya keliru ya, karena justru ketika kalian aktif bergerak, badan kalian itu jadi lebih bugar. Bukan sebaliknya guys. Bonusnya, pergerakan usus kalian pun akan lebih aktif.
dan jumlah air yang diserap di usus juga berkurang guys. Dengan begitu, BAB kalian itu jadi lebih lancar dan kotoran yang dikeluarkan pun tidak keras serta kering. Selain itu, pastikan juga untuk mempertahankan rutinitas olahraga sepanjang puasa. Tak perlu berlebihan sih, cukup jalan kaki dan juga bersepeda selama 30 menit di pagi dan juga sore hari. Next, tidur cukup. Ya guys, tidur cukup itu menjadi tantangan sebagian orang untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Pasalnya, ada loh beberapa orang yang aktivitasnya itu sepanjang bulan suci Ramadan itu cukup banyak ya. Termasuk tadarus selepas taraweh, pengajian, salat malam, atau menyiapkan santap sahur. Dan ketika jadwal tidur terganggu, biasanya juga siklus pencernaan juga turut terpengaruh guys. Untuk itu, cobalah atur lagi waktu tidur sepanjang puasa guys. Upayakan untuk segera tidur nyenyak selepas beraktivitas. Gunakan juga waktu istirahat di siang hari untuk tidur siang. Ya nggak perlu berlama-lama lah, karena nggak baik juga kan tidur terlalu lama pada saat berpuasa gitu. Kalian cukup tidur siang sekitar 30 menit doang gitu guys. Itu udah lumayan cukup untuk memenuhi tidur harian kalian. Terakhir, konsumsilah obat pencahar sesuai dengan anjuran dokter. Jika beragam cara nih udah kalian lakukan untuk mengatasi konstipasi yang kalian alami saat berpuasa dan masalah BAB kalian itu tidak kunjung membaik, cobalah tuh kalian bisa coba konsultasi ke dokter untuk meresepkan obat pencahar untuk kalian minum. Hindari juga tuh sembarang menggunakan obat pencahar ya. Apalagi kalau kalian itu minum lebih dari 2 minggu gitu tanpa pengawasan dokter guys. Karena penggunaan obat pencahar apabila berlebihan dan berkepanjangan itu justru bisa memperburuk sembelit yang kalian alami. Jadi harus hati-hati juga tuh menggunakan obat pencahar. Oke guys, itu tadi beberapa tips bagaimana cara mengatasi sembelit ya atau susah BAB apalagi pada saat kita itu sedang berpuasa gitu guys. Semoga membantu, semoga dapat mengatasi masalah konstipasi yang kalian alami. Dan oke guys, sekian dulu video kali ini. Aku harap video kali ini bisa bermanfaat buat kalian, bisa menambah wawasan kalian, dan sebenarnya juga kalian bisa komen di bawah seputar video ini. Dan kalian juga bisa komen-komen di bawah apabila kalian punya ide untuk video ke depan, kalian bisa langsung komen aja di bawah guys. Dan seperti biasa guys, subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tahu terus kapan video terbaru diupload tiap harinya di channel ini. Karena memang selama Ramadan nih, aku akan upload setiap harinya untuk edisi Ramadan. Maka dari itu aku udah siapin juga satu playlist edisi Ramadan yang kalian bisa kepoin ya. Karena di sana udah ada banyak banget video-video lainnya yang pastinya cukup menarik dan juga cukup menghibur kalian guys selama kalian berpuasa gitu. Selain itu juga aku udah punya playlist lainnya yang gak kalah menariknya. Kalian bisa lihat-lihat aja, kalian bisa cross-check aja. Siapa tahu salah satu playlist itu cocok buat kalian guys. Dan terakhir, aku juga punya sosial media @dokter.andisetiawan. Kalian bisa follow aku di sana karena dibandingkan sosial media yang lainnya ya, aku lebih aktif biasanya di Instagram. Jadi kalian bisa follow aku karena di sana juga aku sering berbagi informasi-informasi khususnya seputar kesehatan guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.